Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyya wa atiqada wa bi Indonesia sya'ba wa watana. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa media Ma'arif NU Banyumas dimanapun panjenengan semua berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama mensyukuri baik itu nikmat iman, Islam, juga kesehatan, sehingga kita bisa masih menjalankan aktivitas keseharian kita bisa menjalankan peribadatan kita, terutama kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah, yang semoga dari awal sampai dengan akhir kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pemirsa media Ma'arif NU yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan puasa sebagai bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh hikmah, serta bulan yang digunakan untuk kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan jalan memperbaharui, memperbaiki, dan juga memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Tentunya kita tidak bisa beribadah atau melakukan satu kegiatan hanya mengandalkan ujaku atau hanya mengandalkan pola pikir kita sendiri. Akan tetapi kita juga harus mengasah diri, memperkaya hasanah keilmuan kita agar apa yang kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan dunia hatal akhirah. Maka dari itu sanad keilmuan itu menjadi sangatlah penting dan sangat urgensi bagi generasi-generasi muda sekarang. Karena al-isnadu minaddin, sanad itu bagian daripada agama. Maka ketika orang beragama tidak bersanad ilmunya, kelak di yaumil qiyamah ia akan disanadkan sebagai muridnya syaitan. Maka Bapak Ibu serta para pemirsa media Ma'arif NU Banyumas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini mari kita meningkatkan kualitas keilmuan kita dengan jalan mengikuti banyak sekali kajian-kajian, atau mungkin yang lebih familiar di kita ada kultum, ada kuliah subuh, ada mungkin mauidhah atau tausiah ba'da tarawih. Semua itu dilaksanakan sebagai tambih, ya, sebagai peringatan untuk diri kita sendiri, bahkan sebagai muhasabah untuk introspeksi kita sendiri, agar kita lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memiliki keilmuan yang tentunya mumpuni. Maka dalam kalangan pesantren ada satu kitab yang terkenal, kitab akhlak, ya, yang sering dikaji di berbagai banyak pesantren maupun madrasah diniyah, yakni kitab Ta'lim al-Muta'alim karangan Syekh Az-Zarnuji. Syekh Az-Zarnuji ini dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim ini membagi sekitar 12 pasal, yang tentunya semua itu dilakukan agar dalam proses belajar mengajar, baik menjadi seorang murid maupun seorang guru, mengetahui kaidah-kaidah yang baik, serta tujuannya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh barokah. Dalam konteks ini, Ma'arif NU sebagai lembaga pendidikan yang resmi dan sah di bawah naungan Nahdlatul Ulama menjadi satu-satunya lembaga pendidikan milik NU yang menjadi kawat candera di muka untuk para siswa atau para santri, ya, yang ingin mendapatkan keilmuan sebagai bekal ia
melakukan kegiatan-kegiatan maupun ingin mendapatkan ma'isyah, dalam hal ini pekerjaan di dunia, yang tentunya dibarengi dengan bekal untuk akhirat. Maka ma'arif memiliki citra yang luar biasa dengan mengkompilasikan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Tidak banyak sekolah-sekolah atau mungkin lembaga pendidikan yang mampu menggabungkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat menjadi satu di lembaga. Dan ma'arif nyatanya bisa berhasil dalam mengembangkan itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang murid bisa mendapatkan keberkahan, bisa mendapatkan kemudahan dalam mencari ilmu. Imam Az-Zarnuji memberikan batasan-batasannya, yakni i'lam bi anna talibal ilm la yanalul ilma wa la yantafi'u bih illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi wa ta'dimil ustadi wa tauqirihi. I'lam ruwasiro, ketahuilah wahai para pencari ilmu, wahai para murid, wahai para santri, ketahuilah bahwasanya kalian la yanalul ilma, tidak akan mendapatkan ilmu, wala yantafi'u bih, bahkan tidak akan mendapatkan manfaatnya ilmu, nah, illa bita'dimil ilmi wa ahli wa ta'dimil ustadi wa tauqirihi. Bahwasanya para pencari ilmu tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu ketika syarat dua ini tidak terpenuhi. Yang pertama adalah illa bita'dimil ilmi wa ahli, dengan cara yang pertama adalah menghormati ilmu itu sendiri dan ahlinya ilmu. Wa ta'dimil ustadi wa tauqirihi, yang kedua adalah dengan jalan menghormati ustadz atau gurunya. Nah, ini perlu dibahas. Seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seseorang tidak akan mendapatkan kemudahan dalam mentransformasikan ilmu. Itu adalah ketika seseorang itu satu, ia tidak menghormati ilmunya, ia tidak menghormati gurunya. Dua syarat ini harus terpenuhi. Bagaimana bisa seseorang itu akan mendapatkan ilmu yang barokah, kemudahan dalam mencari ilmu? Contoh yang begini sajalah. Banyak momok di kalangan anak muda, santri, bahkan siswa, ketika berbicara pelajaran apa sih yang kamu tidak suka? Ketika pelajaran umum rata-rata menyebutkan matematik susah, bahasa Inggris susah misalkan. Nah, dari pola pikir yang semacam ini, anak tidak suka dengan ilmunya, maka otomatis tidak akan mudah dalam mendapatkan ilmunya. Kemudian yang kedua, kalau ditanya guru siapa yang paling killer misalkan, tidak paling kamu sukai, kemudian ia menyebutkan guru A, guru B. Nah, ketika dalam hati seorang santri, seorang siswa sudah ada benak kebencian, tidak suka kepada ilmunya, tidak suka kepada gurunya, ya kan? Maka otomatis ilmu itu tidak akan mudah, tidak akan sampai untuk masuk diterima oleh seorang murid. Nah, ini yang paling mudah. Maka bagi para siswa, para santri, Bapak Ibu, ketika kita sedang belajar memperbanyak hasanah keilmuan kita, apapun bentuknya, ilmu yang kita pelajari, cintailah. Guru yang mengajar, sukailah. Dalam konteks suka itu maksudnya kita ada ketertarikan, kita semangat nih, kemudian mencari ilmunya semangat nih. Sama ketika santri ditanya, pelajaran apa paling susah? Nahwu misalkan, sorof lah. Nahwu, sorof, insa, mantek, balaghah, kemudian di awal mereka sudah ngepeh duluan, otomatis sampai kapanpun akan susah untuk menerima ilmu. Itu demikian. Kemudian yang kedua, Imam Zarnuji juga memberikan rambu-rambu. Ketika seorang sedang mencari ilmu, baik itu sekolah umum, sekolah agama, atau dalam beberapa kesempatan,
maka ada aturan-aturan tertentu dalam kita berkawan, ya kan? Janganlah kita kemudian mencari teman yang justru menyurutkan langkah kita dalam mencari ilmu. Jangan kita berkawan dengan orang-orang yang mudah untuk menghibah, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Demikian. Jangan juga ketika kita belajar ilmu, ya kan, berkawan dengan orang-orang yang bermalas-malasan, yang menganggap mudah, menganggap enteng satu hal, sehingga ia menelantarkan kewajiban-kewajiban yang lain. Tapi carilah kawan, berkawanlah ketika kita mencari ilmu adalah mereka yang mampu menumbuhkan semangat kita dalam mencari ilmu. Kemudian carilah teman yang saling support, ya kan, yang bisa memberikan solusi ketika kita ada masalah maupun ketika teman kita ada masalah, sharing. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang mampu mengajak kita ke jalan kebenaran. Itu demikian, ke jalan kebaikan. Karena yang namanya kawan adalah orang yang mampu menunjukkan jalan kebenaran, jalan kebaikan. Meskipun kita di jurang terdalam kesalahan, kawan kita mampu menunjukkan arah jalan pulang kembali. Nah, itulah ketika kita mencari ilmu. Kemudian Imam Zarnuji juga memberikan perhatian khusus kepada orang-orang sebagai tenaga pendidik, sebagai seorang guru, ya, yang tugasnya adalah mentasarufkan ilmunya, mentransformasikan ide dan gagasannya, yang tujuannya untuk mencetak generasi-generasi kedepannya yang lebih cerdas, bermanfaat dan bermartabat. Maka menjadi seorang guru itu adalah menurut Imam Zarnuji yang pertama adalah jangan memaksakan watak atau kehendaknya kepada para santri atau muridnya, tapi menjadilah seorang guru yang memaksakan dirinya untuk menerima watak seluruh santrinya. Kemudian yang kedua, menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz, itu harus bisa menjadi uswah dalam setiap ilmu yang ia ajarkan. Tentunya uswah-uswah dalam urusan kebaikan. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu sama saja percuma, sebagaimana pohon tapi tidak berbuah. Kemudian yang ketiga, menjadi seorang guru, menjadi seorang pembimbing, menjadi seorang ustadz, itu harus bisa ngeramot, ya kan, para santrinya, anak didiknya, agar mereka bisa merasa nyaman dalam belajar menimba ilmu. Jangan sampai kita menjadi seorang guru justru menjadi musibah besar untuk murid-murid kita karena mereka tidak nyaman dengan diri kita. Mungkin Bapak Ibu serta para pemirsa media Ma'arif NU Banyumas dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu sedikit gambaran-gambaran tentang bagaimana mencari ilmu, tata cara atau mungkin tata keramanya antara murid dengan guru, guru dengan murid, saling menghormati dan saling menghargai, agar apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa Rasulullah SAW bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, mencari ilmu adalah satu kewajiban bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, itu bisa tercapai. Dan semuanya tidak lain adalah untuk mencerdaskan, untuk menjadikan seseorang memiliki khasanah keilmuan yang bisa dijalankan untuk melaksanakan ibadah, serta untuk bisa dilakukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, tentunya untuk menopang kewajiban, baik itu segi ibadah maupun kewajiban dalam keluarga. Semoga Bapak, Ibu, serta seluruh pemirsa dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, serta diberikan kelancaran rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
serta diberikan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Setidaknya kita menjadi seorang murid haruslah bisa menghormati guru kita. Jangan pernah sekali-kali mengecewakan guru kita. Jangan pernah sekali-kali menyakiti hati guru kita. Dan yang jadi catatan, jangan pernah sekali-kali mengatakan, aku tahu ngaji kiye, wis ping pira, kita wis ping pira, saya sudah pernah belajar ilmu ini. Meskipun kita menerima itu 1000 kali, jangan pernah mengatakan kita pernah belajar tentang tersebut. Jadilah orang yang tawadhu, sehingga ilmu akan mudah merasuk ke dalam diri kita, dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.